Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini saya akan memberikan review jujur tentang sekuritas yang saya pakai. Nah, saya tidak di-endorse oleh salah satu sekuritas, jadi ini benar-benar jujur, ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nanti akan saya sampaikan. Jadi saya menggunakan 3 sekuritas. Yang pertama adalah Mirae Asset. Sekuritas ini adalah sekuritas pertama yang saya gunakan, sudah 3-4 tahun dan lancar. Lancar dalam artian ya mungkin ada error-error sedikit gitu, terutama yang akhir-akhir ini karena SID atau jumlah investor itu meningkat sangat banyak, jadi saya bisa memahami itu. Kemudian kelebihannya adalah di dalam Mirae Asset ini sering sekali ada pelatihan atau edukasi, dan staf edukasinya itu bisa saya hubungi via WA. Kebetulan saya juga kenal dengan orangnya, jadi berhubungan via WA secara personal itu bisa begitu. Nah, itu yang saya rasakan di Mirae Asset. Kemudian saat pendaftaran dulu ya, saya ceritakan 3 tahunan yang lalu atau 4 tahunan yang lalu, saya masih mendaftar secara offline. Jadi ada banyak berkas yang perlu saya tanda tangani, ada banyak materai dan seterusnya. Dan jadinya itu cukup lama, bisa sebulan lebih begitu. Bahkan yang saya dengar akhir-akhir ini bisa 2 bulan, bisa 3 bulan begitu ya, tergantung antriannya. Oke, itu di Mirae Asset. Dan saya lihat banyak orang juga yang memakai Mirae Asset. Kemudian ini bisa dibilang kekurangan ya, tetapi bagi orang-orang yang teman-teman saya yang sudah banyak uangnya ya nggak masalah begitu. Yaitu minimum deposit adalah 10 juta. Pada saat saya dulu itu bisa 5 juta, tapi sekarang yang saya dengar itu bisa minimumnya itu 10 juta begitu. Nah, buat saya sebenarnya ini bagus. Kenapa? Karena kalau kita bisa taruh uang 10 juta di sana, di RDN kita atau rekening dana investasi kita, itu kita bisa lebih serius dan bisa membeli saham-saham perusahaan bagus begitu. Jadi oke lah sebenarnya minimum deposit itu buat saya begitu. Tapi bagi beberapa orang kan, wah 10 juta nih begitu. Ya kumpulin dulu dong uangnya gitu. Nah, kemudian saya mau cerita ke sekuritas kedua saya, yaitu Indo Premier. Nah, Indo Premier ini cukup tren di kalangan anak muda sekarang karena menurut saya aplikasinya itu lebih menarik dibandingkan Mirae. Kemudian di Indo Premier ini bisa beli reksadana langsung di dalam aplikasi yang sama. Nah, Mirae ini belum bisa, saat video ini saya buat belum bisa beli reksadana itu pakai aplikasi yang sama gitu, harus pakai web atau Max Fund seperti itu. Dan saya belum pernah nyoba karena ribet begitu. Karena kalau pakai iPod atau Indo Premier itu bisa dalam satu aplikasi begitu, dan aplikasinya cukup menarik begitu ya. Nah, ini sering diiklankan oleh Raditya Dika begitu ya, karena influencer jadinya ya menurut saya iPod bagus lah begitu. Nah, sayangnya fee jual dan belinya itu lebih tinggi daripada Mirae. Kalau di Mirae itu 0,25 dan 0,15%, sedangkan di iPod atau Indo Premier itu 0,19 dan 0,29%. Nah, itu fee jual belinya ya. Kemudian ada satu lagi sekuritas ketiga saya yang saya pakai adalah Ajaib Sekuritas. Nah, ini juga cukup ngetrend sekarang, yang aplikasinya gambarnya cangkir ya, ajaib gitu ya. Nah, keunggulan dari Ajaib ini adalah minimum deposit itu hanya 10.000 gitu. Jadi kalau saudara hanya punya uang 10.000 itu sudah bisa jadi investor saham pakai Ajaib. Nah, kalau di Indo Premier tadi 100.000 kalau nggak salah ya. Ya, tapi saya deposit langsung
1 juta begitu di Indo Premier. Di Ajaib juga langsung 1 juta. Supaya apa? Supaya saya bisa langsung beli saham yang saya inginkan begitu. Karena kalau saya hanya deposit 10.000, saya nggak bisa nih dapat saham-saham yang harganya di atas itu begitu. Kemudian kalau di Ajaib itu juga kita bisa saling berbagi kode referral. Jadi misalnya nih saya punya kode referral ISNA 683. Nah, saudara bisa tuh kalau misalnya mau buka akun di Ajaib, bisa masukkan kode referral saya ISNA 683, nanti saudara akan dapat gratis reksadana begitu. Saya juga dulu pakai kode referral teman saya begitu, dan sekarang reksadana saya juga sudah bertumbuh begitu. Ya, itu tadi saudara 3 sekuritas yang saya pakai, review sederhana. Sekali lagi saya tidak di-endorse, dan menurut saya tiga-tiganya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Silahkan saudara memutuskan sendiri mau pakai sekuritas yang mana. Terima kasih, cukup sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam investasi.